Sebanyak 25 ml larutan SO2 dititrasi dengan larutan KClO4 0,1 molar menurut reaksi berikut ya. Disajikan persamaan reaksinya, kemudian titik ekivalen tercapai saat volume KClO4 yang digunakan sebanyak 25 ml. Pertanyaannya adalah konsentrasi SO2 dalam larutan adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita perhatikan zat yang memiliki data ya. Jadi yang diketahui pertama ada apa? Ada 25 mili SO2 dititrasi dengan KClO4 yang konsentrasinya 0,1 molar. Nah, titik ekivalen tercapai ketika volume KClO4-nya adalah 25 mili ya. Pada titik ekivalen ini berarti nanti mol zat yang dititrasi sama dengan mol zat yang menitrasi gitu ya. Nah, jadi di titik ekivalen, kita tentukan terlebih dahulu mol zat yang diketahui datanya secara lengkap. Siapa? Yaitu KClO4. Jadi kita hitung mol dari KClO4-nya adalah dengan persamaan molar kali volume. Ya, jadi tergantung yang diketahui, karena di sini yang diketahui adalah molaritas dan volumenya, berarti menentukan mol itu dengan persamaan molar kali volume. Nah, berapa volumenya itu? 25 mili, molarnya 0,1 molar. Jadi kita hitung 0,1 dikali 25 sama dengan 2,5 milimol ya. Kenapa milimol? Karena di sini volumenya satuannya mililiter. Kemudian yang ditanyakan itu kan konsentrasi dari SO2 ya. Di sini yang ditanyakan molaritas dari SO2 itu berapa. Nah, sebelum mencari molaritas ya berarti kita harus menghitung mol dari SO2-nya dulu gitu ya. Oke. Untuk menghitung mol dari SO2, maka kita cukup membandingkan dengan koefisiennya. Tapi adik-adik kalian harus cek terlebih dahulu apakah reaksinya udah setara atau belum. Nah, kita cek di sini ya. Kak, di sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1 juga. Kemudian kita cek Cl-nya. Cl sebelah kiri juga ada 1, di kanan juga ada 1. Kemudian kita cek atom S ya. Jadi untuk mengecek atom itu kita dahulukan atom-atom selain H dan O. Nanti yang terakhir H dan O gitu ya. Jadi cek dulu tadi K udah, Cl udah, sekarang S. S di kiri ada 4. Di kanan harusnya ada 4. Di sini kan S-nya 1 dikali koefisiennya 4 berarti 4. Oke. Otomatis kita cek H-nya. Hidrogennya di kiri 2 kali 4, 8, maka di kanan harus ada 8. 2 kali 4 sama ya 8. Oksigennya di kiri ada 4 tambah 8 tambah 4. Berarti berapa tuh? 16 ya. Maka sebelah kanan juga harus 16. 4 dikali 4 ya 16 ya. Berarti reaksinya udah setara. Kalau reaksi udah setara, kita bisa menghitung mol itu menggunakan perbandingan koefisien. Nah, jadi mol SO2 ya kita pakai koefisien SO2, kita bandingkan dengan zat yang diketahui molnya. Siapa? KClO4 ya. Berarti bandingkan dengan KClO4 dikali mol dari KClO4. Seperti itu. Nah, berarti kita dapatkan koefisien SO2-nya 4, KClO4-nya 1 dikali 2,5 ya. 2,5 berarti hasilnya berapa? 2,5 kali 4, 10 kan? Ini hasilnya 10 milimol. Oke. Nah, ketika kita sudah mendapatkan milimolnya, berarti kita bisa menentukan konsentrasinya. Konsentrasi dari SO2 berarti kan mol dibagi volume ya. Berapa molnya? 10 milimol dibagi volume dari SO2-nya. Tadi di soal berapa? 25 mili gitu ya. 25 mili sama aja 1 per 2,5 gitu ya. Berapa tuh? 0,4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 0,4 molar. Gitu ya adik-adik. Jadi kita cek terlebih dahulu persamaan reaksinya apakah udah setara atau belum. Kalau misalkan adik-adik masih bingung menyetarakan reaksi, maka adik-adik harus banyak latihan untuk menyetarakan reaksi kimianya terlebih dahulu. Seperti itu ya, baru kita masukkan ke konsep molaritas dan mol itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, baik adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini jawabannya yang D ya, 0,4 molar.